Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adelia Rika Donita dengan NPM 24100103009, Luciana Desi Sapitri dengan NPM 24100100230, Maulida Hasanah dengan NPM 24100100242, Muhammad Firja dengan NPM 24100100529, Nazwa Aulia Rizka dengan NPM 24100100338. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila dengan materi pertama, yaitu perumusan awal dasar negara. Perumusan awal dasar negara adalah proses kolaboratif yang melibatkan pemikiran dan perdebatan dari para tokoh bangsa di BPUPKI, sehingga melahirkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Proses ini menegaskan pentingnya musyawarah, persatuan, dan nilai-nilai luhur dalam fondasi negara Indonesia. Materi yang kedua, dibentuknya BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada masa kependudukannya di Indonesia, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945. Tujuan utama pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Materi ketiga yaitu tentang sidang pertama BPUPKI. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulannya. Ia mengemukakan bahwa dasar negara Indonesia sebaiknya berpijak pada sejarah, kebudayaan, dan nilai-nilai luhur bangsa. Yamin mengusulkan 5 asas yang menurutnya cocok untuk menjadi dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada 31 Mei 1945, Supomo memberikan pandangannya. Ia menekankan bahwa Indonesia sebaiknya menganut sistem negara integralistik, yaitu negara yang menyatukan seluruh unsur masyarakat tanpa mengedepankan kepentingan individu dan kelompok. Menurut Supomo, negara harus dibangun atas dasar persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Puncaknya terjadi pada tanggal 1 Juni 1945, ketika Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila untuk pertama kalinya. Ia menyebutkan 5 prinsip yang menjadi usulannya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan, Soekarno menyampaikan bahwa kelima sila ini bisa diringkas menjadi 3 prinsip atau trisila, dan bahkan 1 prinsip saja, yaitu gotong royong. Meskipun sidang ini belum menghasilkan keputusan final tentang dasar negara, namun dari sinilah ide tentang Pancasila mulai muncul. Selanjutnya, untuk materi keempat, yaitu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah naskah hasil kesepakatan Panitia 9 yang memuat dasar negara Indonesia. Dokumen ini menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan rumusan awal Pancasila. Piagam Jakarta dirumuskan dalam rapat Panitia 9 setelah sidang BPUPKI pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Panitia 9 terdiri dari 9 tokoh bangsa, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, Mr. Alexander Andries, Abi Kusno Cukrosujoso, Kiai Haji Wahid Hasjim, Haji Agus Salim, Abdul Qahar Muzakir, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Mereka mewakili kelompok nasionalis dan Islam untuk mencari titik temu rumusan dasar negara. Adapun isi rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, sebagian tokoh dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Kristen dan Katolik, menyampaikan keberatan atas kalimat sila pertama. Mereka khawatir kalimat itu akan membuat diskriminasi terhadap pemeluk agama lain. Kemudian hubungan Piagam Jakarta dan Pancasila yang sekarang. Pertama, Piagam Jakarta menjadi dasar penyusunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Rumusan Pancasila yang kita gunakan sekarang adalah hasil penyempurnaan Piagam Jakarta. 3. Perubahan itu mencerminkan semangat persatuan dan toleransi bangsa Indonesia. Materi yang kelima tentang PPKI dan penyempurnaan Pancasila. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah panitia yang dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia menggantikan BPUPKI, dengan tujuan utama yaitu mempersiapkan segala sesuatu untuk kemerdekaan Indonesia,
menyusun dan mengesahkan Undang-Undang 1945, dan membentuk pemerintahan Indonesia setelah merdeka, yang beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil, dan dengan jumlah 21 orang, kemudian ditambah menjadi 27 orang termasuk tokoh dari luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sebelum Pancasila disempurnakan dalam Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 dengan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, kalimat ini menimbulkan kekhawatiran dari golongan non-muslim, terutama dari Indonesia bagian timur. Oleh karena itu, dilakukan penyempurnaan. Tujuan dari penyempurnaan tersebut yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk, dan Pancasila bisa menjadi dasar negara yang inklusif, serta diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk materi yang terakhir yaitu pengesahan Pancasila. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan sidang yang menghasilkan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat, tercantum rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pengesahan tersebut, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi landasan ideologis dan filosofis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian materi kami tentang sejarah lahirnya Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.